didukung oleh hujan deras yang terus mengguyur sejak 2 hari terakhir mengakibatkan wilayah Bali dilanda banjir. Akibat banjir, 9 orang tewas. Sempat ditolak oknum polisi, pencuri motor di Cikarang, Bekasi kini ditahan. Presiden panggil Menkyu bahas perubahan postur anggaran. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Atap Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat roboh saat kegiatan belajar mengajar. 30 siswa dilaporkan terluka. Video amatir merekam detik-detik robohnya atap sekolah saat kelas penuh siswa. 4 ruangan kelas rusak dan 30 siswa dilaporkan terluka tertimpa material bangunan. Siswa yang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Atap roboh akibat konstruksi baja ringan tidak kuat menahan beban genteng sekolah. Rata-rata luka ringan, namun mereka shock karena runtuhan itu sebagian ada yang menimpa badan. Ada beberapa yang memang merasa hanya pusing aja, langsung oleh ambulan langsung diantar ke rumahnya. Jadi ada yang diantar ke rumah karena kondisinya dia yakin bahwa dia baik, hanya kaget aja. Ada yang perlu perawatan, dirawat atau dirawat jalan di Rumah Sakit Tamrin. Tak terima ditagih uang saat kurang bayar Rp3.000. Seorang pemuda di Depok, Jawa Barat mengamuk dan menganiaya pedagang ketoprak. Seorang pemuda mengamuk dan menghancurkan gerobak milik pedagang ketoprak di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pelaku mengamuk lantaran tak terima ditagih kekurangan uang beli ketoprak sebesar Rp3.000. Pelaku kini sudah ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol. Pelaku yang diduga mabuk melakukan penganiayaan terhadap pedagang ketoprak. Harga yang disepakati itu Rp13.000, namun baru dibayar Rp10.000 oleh pemuda tersebut. Dikarenakan tidak suka dimintakan kekurangannya, kemudian pemuda tersebut melakukan penganiayaan. Saudara, pasca banjir yang menerjang Bali sepanjang hari Rabu, Pemkot Denpasar menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Wakil Wali Kota Denpasar yang meninjau langsung posko pengungsian bilang saat ini pihaknya masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah warga korban banjir yang mengungsi di wilayah Denpasar. Saat ini terdata ada sekitar 84 pengungsi yang ada di Kecamatan Denpasar Timur. Pemerintah Kota Denpasar juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir hingga 1 pekan ke depan. Ini kita jam 16.30 kita sudah menetapkan Denpasar menjadi tanggap darurat bencana banjir, yang mana nanti di dalam penetapan status itu kita lebih bisa lincah dalam penanganan kondisi bencana yang sedang kita hadapi di Kota Denpasar ini. Hujan deras yang terus mengguyur sejak 2 hari terakhir mengakibatkan wilayah Bali diterjang banjir.
Akibat banjir, 9 orang tewas. Puluhan warga di Denpasar, Bali mengungsi akibat tempat tinggalnya terendam banjir. Sejumlah lansia dan anak-anak pun harus tinggal sementara di Balai Banjar. Mereka dievakuasi ke Balai Banjar desa setempat pada Rabu pagi karena kondisi perumahan mereka terendam lumpur. Sejumlah petugas kesehatan pun disiagakan membantu memeriksa kondisi pengungsi. Dari data BPBD Provinsi Bali hingga Rabu 10 September 2025 pukul 17 WITA, total korban meninggal akibat banjir di Bali sebanyak 9 orang dan 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Kemudian dari data BPBD Bali terdapat 123 titik banjir di Pulau Bali, 81 titik di Kota Denpasar, 14 titik di Kabupaten Gianyar, 8 titik di Kabupaten Tabanan, 4 titik di Karangasem, 4 titik di Jemberana, dan 12 titik di Badung. Lumpur sisa banjir masih menggenangi rumah warga di Denpasar, Bali. Banjir bandang yang menerjang beberapa wilayah di Bali pada Rabu pagi membuat Bali lumpuh. Di Kabupaten Badung, banjir membuat sejumlah kendaraan hanyut dan aktivitas warga terhenti. Gubernur Bali Iwayan Koster menyebut banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi dan membuat sungai Tukat meluap. Ini Tukat Badung ini atau Sungai Badung ini itu hulunya di Kabupaten Badung. Obrolan saya dengan para pedagang dan juga masyarakat yang ada di sekitar itu, mereka tuh berdagang sejak 70 tahun lalu di kawasan tersebut, dan baru kali ini terjadi hujan yang begitu besar dan terjadi banjir yang besar. Baru pertama ini. Di Kabupaten Karangasem, sejumlah warga terdampak banjir sudah mengungsi. Warga menyebut air bah tiba-tiba datang pada Rabu dini hari dan langsung menggenangi rumah mereka. Awalnya hujannya kan udah mulai 2 hari, jam 12 malam. Nggak berturut-turut, nggak mau beredah dia, sampai jam 3 pagi besar. Berarti saat kejadian warga masih ada di rumah berarti ya? Ada, masih beres-beres, sekarang udah berantakan. Resah, pada mau mengungsi di mana, yang punya anak juga memencar kemana di arahnya, di rumahnya bibiknya gitu. Hingga Rabu sore, sejumlah wilayah di Denpasar dan sekitarnya masih terendam banjir. Sementara petugas terus dikerahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di wilayah Bali, sudah bergabung bersama kami Kepala UPTD Pengendalian Bencana BPBD Bali, Iwayan Suryawan. Selamat malam, Pak Wayan. Selamat malam, Pak Ibrahim. Pak Wayan, data saat ini dari BPBD, jadi ada berapa titik yang masih tergenang banjir hingga malam hari ini, Pak Wayan? Baik, kalau yang tergenang banjir itu tidak seperti yang semula ya. Jadi kalau tadi di jam 17 itu ada 123 titik, kemudian di jam 18.00 WITA itu kami ada update, itu ada penambahan lagi di 4 titik. Jadi untuk banjir itu ada 127 titik. Nah, kemudian selain banjir itu juga ada tanah longsor itu 20 titik, kemudian ada pohon tumbang 14 titik, kemudian ada jembatan jebol juga itu di 2 titik, kemudian tembok, penyengker itu ada di 4 titik, kemudian senderan ada 7 titik dan termasuk tembok jebol. Artinya sampai malam ini belum surut ya, Pak Wayan, untuk yang kondisi banjir? Karena prediksi dari BMKG itu curah hujan itu akan berhenti sampai di jam 10 pagi, dan seperti yang disampaikan di VT-VT sebelumnya itu juga beraneka ragam. Yang jelas di jam 10 pagi itu sudah mulai hujan reda, dan laporan kami dari tim lapangan itu
beberapa titik juga sudah landai. Jadi bahkan dari beberapa titiknya itu terreport di kami, disampaikan laporan bahwa sudah kembali normal. Bagaimana dengan pencarian korban? Kabarnya ada 2 korban yang hilang, Pak Wayan. Baik, sampai saat ini operasi pencarian itu masih terus dilakukan. Jadi belum ada arahan lebih lanjut untuk yang masih belum ditemukan. Tapi lokasi kemungkinan korban hilang diketahui itu sudah diisolir atau bagaimana? Difokuskan di titik pencarian di mana? Belum, masih ada penyisiran di sepanjang sungai. Oke, jadi untuk data hingga Rabu malam 9 orang meninggal dunia akibat banjir ini. Iya, betul. 9 orang itu ada di Denpasar 5, kemudian di Jembrana 2, di Badung 1, kemudian di Gianyar lagi 1. Pendataan untuk korban apakah masih dilakukan atau itu sudah data resmi, data valid? Tidak ada lagi korban yang masih dicari atau laporan keluarga yang anggota keluarga mereka hilang, Pak Wayan? Oke, baik. Data ini sementara akan terus bergerak karena kami sampai saat ini juga masih terus update dan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang tergabung dalam operasi penanganan di lapangan. Jadi tidak menutup kemungkinan data ini juga akan ada perubahan, baik itu dari sisi kuantitas maupun dari keterangannya. Oke, Pak Wayan, di Rabu malam ini apakah masih banyak warga yang bertahan di rumah mereka yang terendam banjir atau sebagian besar seluruhnya sudah dievakuasi ke tempat pengungsian? Baik, kalau di waktu genangan air itu masih tinggi, itu justru banyak warga yang kita evakuasi, baik itu di sekitar wilayah rumah mereka maupun ke tempat pengungsian yang sudah ditunjuk. Kemudian di pasca jam 10 pagi itu beberapa warga justru sudah mulai kembali ke tempat tinggal mereka karena kondisi air juga sudah mulai surut di beberapa titik. Tadi kan ada tersebar di beberapa wilayah yang terdampak banjir, Denpasar, Karangasem, Badung, Jembrana. Ini bagaimana untuk posko-posko pengungsian, tenda-tenda pengungsian sudah tersebar di sebagian tadi wilayah yang saya sebutkan? Baik, betul sekali. Kami masih berfokus di Denpasar karena dampak yang masifnya itu ada di Denpasar. Jadi kalau di Denpasar itu sampai saat ini terdata sudah ada 3 titik pengungsian. Itu yang pertama di SD 25 Pemecutan Kota Denpasar, kemudian di Banjar Sedana Merte Ubung, Denpasar Utara, kemudian di Banjar Dadakan Peguyangan, Denpasar Utara. Oke, Pak Wayan, ini untuk Denpasar sendiri bahkan sudah tanggap darurat bencana banjir. Jadi mitigasi ke depan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah, informasinya, Pak Wayan? Baik, sebenarnya pada saat ini kami masih fokus di layanan evakuasi, pencarian, dan penanganan dampak darurat di beberapa titik ya. Jadi, tapi para pimpinan di daerah juga sudah bersinergi, bahkan tadi pagi sudah ada atensi juga dari pemerintah pusat, itu dari BNPB, kemudian dari gubernur sampai ke wali kota dan para bupati. Itu sudah mendiskusikan bagaimana tentang langkah-langkah mitigasi termasuk dengan perbaikan ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Iwayan Suryawan dari BPBD Bali telah menyampaikan bagaimana kondisi penanganan banjir di wilayah Bali. Terima kasih Pak Wayan. Saudara, sebanyak 52 warga korban banjir di Denpasar, Bali masih bertahan di posko pengungsian. Pengungsi yang mayoritas lansia memilih pengungsi karena khawatir banjir susulan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Nandang Astika dari Denpasar, Bali. Ya saudara, saat ini saya berada di Banjartapati, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur. Di tempat ini terdapat sebanyak 52 orang warga yang mengungsi pasca kejadian banjir yang melanda kota Denpasar. Dan di belakang saya terdapat ada sekitar 5 lansia yang menjadi korban dan saat ini tengah beristirahat di lokasi pengungsian. Selain itu juga terdapat banyak warga lain yang juga mengungsi, mulai baik dari itu ibu rumah tangga maupun juga anak-anak.
Dan untuk mengetahui kondisi yang terjadi, kita nanti bisa menanyakan langsung kepada salah satu masyarakat atau warga pengungsi. Ini Bu, bisa diceritakan kondisinya pada saat kejadian di kondisi rumah Ibu seperti apa? Kejadiannya itu cepat sekali Pak, kan jam 1 itu tahu air kan datang, belum banjir. Jam 2, setengah 2 datang, setengah 3 tuh tahu-tahu udah segini langsung cepat kejadiannya Pak. Itu saya nggak mikir apa, yang penting anak-anak sama itu sudah keluar dari situ. Karena saya lihat kondisinya rumah saya udah hancur, udah berantakan. Kalau saat ini Ibu mengungsi dengan siapa saja? Ada anak, ada keluarga, tapi sekarang masih di rumah. Ntar pada kesini malam. Alasannya memilih pengungsi kenapa Bu? Biar cari aman aja Pak. Kalau di rumah kan takutnya ada banjir lagi. Oke, terima kasih Bu Ayu. Dan semoga diharapkan mereka juga bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik sehingga bisa kembali beraktivitas dan berada di rumah masing-masing. Nandang Astika, Denpasar, Bali. Sempat ditolak oknum polisi pencuri motor di Cikarang, Bekasi, kini ditahan. Setelah sempat ditolak oknum polisi, pelaku pencurian motor di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kini telah diproses hukum. Pelaku ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Bekasi. Pelaku kini dalam pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Bekasi. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya motor milik korban dan kunci letter T. Polisi masih mendalami apakah pelaku bekerja sendiri atau ada kawanan lain yang bekerja sama dalam menjalankan aksinya. Beli atau dikasih? Motifnya ya yang bersangkutan ingin memiliki kendaraan tersebut, sementara pengakuan tersangka ya ingin digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, ya pengakuan sementara tersangka. Tersangka sudah kita proses dan kita tahan di Polres Metro Bekasi, dan kita pastikan bahwa proses penyidikan terus berjalan dan akan kita kembangkan. Rekaman video memperlihatkan saat oknum polisi di unit sentra pelayanan kepolisian Polsek Cikarang Utara menolak laporan warga yang membawa pelaku pencurian motor. Oknum polisi ini meminta warga melepaskan kembali pelaku. Ia bahkan bilang, jika membuat laporan polisi, maka motor yang sempat dicuri pelaku akan dijadikan barang bukti dalam waktu yang lama. Warga mengaku kecewa dengan respon oknum tersebut. Ini yang membuat saya marah, makanya saya berani videoin di Polsek kan. Ya awalnya sih cuma perkara nggak ada LP, yang nggak ada yang mau buat laporan. Dan cara polisi melayani kita juga seperti itu, kayak ogah-ogahan. Makanya saya juga marah, sempat marah kan, suara saya keras di situ. Kita minta sebagai pihak kewajiban yang berwajib, layaknya lah melayani kita, jangan mentang-mentang kita dari bawah, dia juga begitu. Video penolakan polisi terhadap warga yang membawa pelaku pencurian motor viral di media sosial. Kapolres Metro Bekasi meminta maaf dan menyebut oknum polisi tersebut kini dalam pemeriksaan unit Propam Polda Metro Jaya. Kami juga mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin mendapati video viral bahwa ada anggota yang tidak profesional dalam hal menerima pengaduan masyarakat. Namun atensi dari Bapak Kapolda, anggota kita sudah kita proses, sekarang sudah dibawa ke Bitpropam Polda Metro Jaya. Anggota kita bersama Kapolsek untuk kita klarifikasi ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kapolsek, terhadap anggota. Dan bila mana ada pelanggaran, tentunya kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apa. Sebelumnya aksi pencurian sepeda motor di Jalan Layang Kongsi, Cikarang Utara, Bekasi digagalkan warga. Pelaku sempat menjadi sasaran amuk warga. Menghindari emosi warga yang kian tak terbendung, pelaku lantas dibawa warga ke Mapolsek Cikarang Utara, namun ditolak oknum polisi yang bertugas. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.
Ya, lebih lengkap soal laporan warga yang sempat ditolak oleh anggota Polri akan kami bahas bersama dengan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Pak Husin. Baik, jadi bagaimana itu kronologisnya? Karena kita di media sosial ramai sekali, banyak yang gregetan, Pak Kapolres. Nah, terima kasih Mas Husin. Jadi dapat kami sampaikan seperti ini. Memang pada pukul 05.00 pagi hari tanggal 9 itu di Polsek Cikarang Utara kedatangan beberapa warga yang datang untuk menyerahkan tersangka terduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pada saat diserahkan memang sempat berkomunikasi dengan anggota SPK Polsek Cikarang Utara. Nah, mungkin dalam hal penjelasan kepada masyarakat ataupun pelapor, anggota kami ini dalam hal menjelaskan mekanismenya tidak detail dan mungkin terkesan asal-asalan. Namun Mas Husin dapat melihat bahwa tanggal 9 jam 5 pagi datang ke Polsek, jam 6 pagi LP-nya sudah diterima, Mas, sudah diterima. Kemudian tersangka dan barang bukti pun serta alat yang digunakan langsung diamankan di unit reskrim Polsek Cikarang Utara. Pak Kapolres, tapi betul ada ya, kita mendengar juga ada kata-kata minta dilepaskan saja, kemudian juga jika ingin dilaporkan motor korban harus disita dan dalam waktu yang lama. Itu betul, ada perkataan-perkataan seperti itu yang disampaikan tadi anggota SPKT. Jadi gini Mas, mungkin maksudnya dalam hal menjelaskan kepada masyarakat ataupun kepada calon pelapor. Kalau kita bicara proses penyidikan kan tentunya barang bukti ataupun kendaraan yang dicuri kan nanti kan akan kita jadikan barang bukti juga, Mas. Mungkin dalam hal menjelaskan kepada masyarakat ataupun calon pelapor, anggota kami tidak detail dan kurang profesional. Makanya tadi kami mohon maaf. Tapi ya kita bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa saat itu juga jam 6 pagi pun LP sudah kita terima dan saat ini tersangka sudah kita tahan di Polres Metro Bekasi. Jadi penanganan perkaranya saya tarik ke Polres untuk penyidikan lebih lanjut. Oke. Untuk anggota SPKT-nya bagaimana Pak Kapolres, apakah ada sanksi? Karena kan ini tugas polisi mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi Mas Husin, sejak ada pemberitaan di media langsung diatensi oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Jadi anggota tersebut saat ini sudah diberikan sanksi, sementara langsung dipassus di Bitpropam Polda Metro Jaya, Mas Husin. Baik, jadi sudah ada proses hukum juga bagi tersangka, kemudian juga bagi polisi juga sudah diproses oleh Propam. Terima kasih Pak Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa, telah menyampaikan di program Kompas Malam hari ini. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra melaporkan dugaan teror yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Ardi mengaku dirinya diteror selama 9 bulan sejak Desember 2024. Serangkaian teror dialami Ardi dan pegawai Imparsial berupa penguntitan, peretasan, hingga perusakan mobil. Ia menilai dugaan aksi teror dianggap sebagai upaya membungkam kerja Imparsial yang menyuarakan isu demokrasi dan reformasi. Ia berharap dugaan aksi teror baik pelaku maupun motifnya bisa diungkap dengan terang. Dalam beberapa waktu belakangan ini kita sejak dari Desember 2024, Januari 2025, Juli 2025, Agustus dan sampai September ini beberapa serangan kami alami ya. Kami menganggap ini adalah serangan terhadap kerja-kerja kami. Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polkam ad interim Syafri Samsudin merespons langkah sejumlah perwira tinggi TNI mendatangi Polda Metro Jaya berkonsultasi mengenai dugaan tindak pidana CEO Malaka Proyek Ferry Irwandi. Syafri mengaku mengetahui langkah sejumlah jenderal TNI itu, namun ia meminta hal itu ditanyakan pada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebab menurut Syafri ada pembagian kewenangan antara dirinya sebagai menteri dengan Panglima TNI.
yaitu operasional, silahkan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berkaitan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya. Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata pendelegasian wewenang. Sementara itu saat dikunjungi, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain bilang dirinya siap mengikuti proses hukum. Del Pedro ditahan sebagai tersangka dugaan penghasutan. Polisi bilang Del Pedro diduga menyebarkan hasutan untuk bertindak anarkistis saat demo. Saya siap mengikuti proses hukum, bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Insyaallah kalau dari saya tetap insyaallah saya tidak salah. Jadi nanti bagaimana ke depannya, dan saya percaya pasti kepolisian, Pak Yusril, sebagai pembesaran integritas, teman-teman, saya yakin tidak mungkin membawa kita ke dalam hal yang gelap. Polisi menggerebek tempat judi di Karo, Sumatera Utara. Puluhan orang ditangkap dari lokasi. Polisi juga menyita 6 mesin judi serta sejumlah uang dari lokasi. Sejumlah penjudi kocar-kacir saat petugas gabungan TNI Polri menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat judi di Kecamatan Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Para pelaku tampak berusaha melarikan diri, namun berhasil digagalkan petugas. 29 orang ditangkap di lokasi, diantaranya merupakan bandar, operator, hingga para peserta judi. Petugas juga menyita 6 mesin judi jenis tambak ikan, 1 unit alat judi dadu, dan sejumlah uang. Polisi menyebut perjudian yang ditemukan ini merupakan yang terbesar di Kabupaten Karo. Lokasi yang kami lakukan penindakan ataupun penggerebekan merupakan lokasi perjudian yang terbesar di Kabupaten Tanah Karo. Kemudian yang 23 sesuai dengan perannya masing-masing, ada yang mengumpulkan uang, ada yang sebagai bandar, kemudian ada yang sebagai pemain juga. Dari 29 pelaku yang ditangkap, 6 orang telah dibebaskan karena tidak terbukti melakukan praktek perjudian dan 23 orang lainnya tengah menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden panggil Menkyu bahas perubahan postur anggaran. Kompas Malam segera kembali. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa ke Istana Negara pada Rabu sore membahas perubahan postur anggaran. Menkyu Purbaya bilang ia menghadap Presiden Prabowo usai dari DPR melaporkan perubahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026. Namun Purbaya enggan membeberkan pos anggaran yang akan diubah. Purbaya menyebut angka-angka dalam era APBN masih bersifat sementara karena sedang didiskusikan bersama DPR. Proses diskusi dengan anggaran dengan DPR itu aja. Tapi ini kan masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR, APBN keseluruhan. Untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 mencakup 8 agenda prioritas pembangunan nasional dengan sejumlah pembiayaan. Sebagai berikut, ketahanan pangan 164,4 triliun rupiah, ketahanan energi 402,4 triliun rupiah, makan bergizi gratis 335 triliun rupiah, pendidikan bermutu 757,8 triliun rupiah. Kesehatan 244 triliun rupiah, pembangunan desa, koperasi dan UMKM 181,8 triliun rupiah, pertahanan semesta 425 triliun rupiah dan akselerasi investasi dan perdagangan 57,7 triliun rupiah ditambah dukungan dana antara dan swasta 7.450 triliun rupiah.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yakin Purbaya Yudisadewa sosok tepat jabat Menteri Keuangan. Luhut yakin Menkyu Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Menurut Luhut, Purbaya sosok yang baik dan punya pengalaman bagus. 4 DPD RI. Kami persilahkan Bapak Menteri. Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus. Ya. Ini kan targetnya tinggi nih Pak di era Pak Prabowo. Ya, saya kira kita ya lihat saja perjalanan waktu, tapi saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Setelah perombakan kabinet pada 8 September lalu, posisi 2 menteri masih lowong. Untuk posisi Menko Polhukam akan dijabat sementara waktu oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Sementara nama Menpora pengganti Dito Aryo Tejo masih teka-teki. Presiden Prabowo Subianto mengganti 5 menteri dalam perombakan kabinet Senin lalu. Namun pada saat pelantikan menteri-menteri baru, ada 2 posisi yang masih lowong. Setelah ditinggalkan Budi Gunawan, nama Menteri Koordinator Politik dan Keamanan belum definitif. Sementara nama pengganti Menpora Dito Aryo Tejo pun masih teka-teki. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang calon Menpora baru tidak dapat menghadiri pelantikan karena sedang berada di luar kota. Posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Siapa Mas? Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjelaskan, Golkar sudah merekomendasikan nama pengganti Dito Aryo Tejo sebagai Menpora. Namun Bahlil menegaskan, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Meskipun kadernya tak lagi menjadi Menpora, Bahlil tak mempermasalahkan karena kader Golkar lainnya yaitu Muhtarudin telah dipilih menggantikan Abdul Qadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Prerogatif Bapak Presiden ya, menyangkut dengan pelantikan menteri ataupun pencopotan resafel, itu hak prerogatif Bapak Presiden, karena itu kita hargai. Ya. Akan diganti dengan Golkar lagi? Saya tidak tahu, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Namun hari ini ada salah satu kader Golkar juga yang ikut dilantik, yaitu Pak Muhtarudin sebagai Menteri P2MI. Partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap ada pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif. Dadakan banget Pak ya, katanya Pak ya. Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini adalah penugasan dari Bapak Presiden. Untuk posisi Menko Polhukam juga belum definitif. Presiden Prabowo menunjuk Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai Menko Polhukam ad interim atau sementara waktu. Salah satu arahan dari Presiden ke Syafri diantaranya diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah strategis agar pekerjaan di Kemenko Polhukam bisa berjalan lancar. Melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam. Dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Publik menunggu siapa yang bakal mengisi posisi Menteri Lowong. Namun yang paling diharapkan, siapapun terpilih memiliki kapasitas yang mumpuni agar perombakan kabinet semakin mengefektifkan kinerja pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda Kompas Malam akan kembali dengan informasi Gubernur Jakarta Pramono Anung membantah kabar kenaikan tarif parkir
menjadi Rp30.000 per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selama 14 tahun perjalanannya, Kompas TV telah menunjukkan komitmen kuat sebagai media yang independen dan terpercaya, dengan terus menghadirkan informasi yang berkualitas dan berimbang bagi seluruh masyarakat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili keluarga besar Polri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-14 Kompas TV. Semoga senantiasa menginspirasi, mencerdaskan, dan menjadi berkat keharmonisan bangsa guna mendukung terwujudnya visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santiko. Salam presisi. Setelah HUT ke-14, Kompas TV mengambil tema Harmonisia. Sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan jelang malam puncak HUT Kompas TV. Sehari menjelang malam puncak HUT ke-14 Kompas TV, tim Kompas TV menggelar syukuran sederhana. Kompas TV berharap di usia ke-14 tahun tetap menjadi sumber informasi yang independen, terpercaya. Lalu seperti apa persiapan pelaksanaan acara puncak HUT ke-14 Kompas TV yang mengusung tema Harmonisia? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang dan Adini Anissa. Baru persiapan saja saya sudah melihat nuansa begitu indah malam hari ini ya. Kalau dilihat di belakang saya ini ada ramai-ramai, ini persiapan tengah dilakukan untuk menuju ke esok hari perayaan ulang tahun Kompas TV yang ke-14 tahun. Tapi seperti apa acara yang akan berlangsung besok, kemudian juga ada apa aja sih ini yang masih jadi penasaran begitu ya. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja berbincang dengan penanggung jawab dari program HUT Kompas TV ke-14, ada Mbak Denta. Halo Mbak Denta. Halo Jeva. Mbak Denta, ini saya lihat kan ada lampu banyak banget dan persiapan masih terus dilakukan. Ini bagaimana sih persiapannya sejauh ini hingga malam hari ini? Iya, karena sudah hitungan jam ya menuju acara puncak HUT ke-14 Kompas TV. Semua persiapan sudah kami lakukan dan insya Allah sudah ya 80 hampir 90% sudah dilakukan dengan baik. Oke, apa sih Mbak yang spesial nih yang membedakan dari ulang tahun Kompas TV yang sebelumnya untuk di ke-14 tahun ini? Yang spesial sebenarnya lebih kepada konten dari acara HUT Kompas TV besok, di mana sesuai dengan judul acaranya atau tagline acaranya Harmonisia, yang artinya adalah harmoni Indonesia. Di momen ini, di momen ke-14 tahun Kompas TV, selain kami bersyukur bahwa Kompas TV sudah selama 14 tahun membersamai pemirsanya, kami juga ingin mengajak kembali seluruh elemen bangsa dan juga pemirsa Kompas TV untuk kembali merajut asa bahwa Indonesia itu indah dengan segala perbedaan, Indonesia itu indah dengan segala dinamika perbedaan dan lain-lain. Nah, itu yang kembali kami ingin ajak kembali pemirsa untuk dan semua elemen bangsa untuk kembali merajut asa, ingin ajak kembali pemirsa untuk dan semua elemen bangsa untuk kembali merajut asa, bersatu kembali dalam arti kembali membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Denta sekali lagi. Demikian tadi saudara, saat ini gladi resik masih terus berlangsung. Tadi juga kita sudah bertanya kepada penanggung jawab dari program HUT Kompas TV bahwa yang berbeda dari HUT Kompas TV di ke-14 tahun ini adalah bagaimana isi atau konten. Bagaimana sama-sama mengajak masyarakat untuk merajut asa, untuk saling melihat adanya dinamika perbedaan ini bisa sama-sama saling merangkul begitu ya. Kita saksikan bagaimana besok acara ulang tahun Kompas TV ke-14. Semoga semua lancar dan berjalan sukses. Zevanya Situmeang, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.
Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Gubernur Jakarta Pramono Anung membantah kabar kenaikan tarif parkir menjadi Rp30.000 per jam. Pramono bilang yang tengah dikaji Pemprov DKI adalah pengaturan ulang sistem parkir. Pramono menegaskan hingga saat ini belum ada rencana kenaikan tarif parkir di Jakarta. Yang sedang dikaji Pemprov DKI adalah aturan parkir dan penerapan sistem pembayaran non-tunai. Sebelumnya, rencana kenaikan tarif parkir digaungkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai upaya menekan kemacetan. Sampai hari ini belum ada rencana kenaikan tarif parkir, sehingga apa yang disampaikan saya nggak tahu siapa yang menyampaikan itu tidak benar. Pemerintah Qatar memperketat pengamanan pasca serangan Israel ke Doha Selasa kemarin. Pemerintah Qatar memperketat pengamanan pasca serangan Israel ke Doha Selasa kemarin. Serangan Israel berisiko menggagalkan upaya gencatan senjata Palestina Israel. Pasukan keamanan dan pemadam kebakaran darurat dikerahkan ke lokasi serangan Israel di Doha. Israel menyerang Doha Selasa kemarin lantaran dituding tempat pertemuan pimpinan Hamas untuk membahas usulan gencatan senjata AS. Serangan Israel menuai kecaman dan berisiko menggagalkan perundingan gencatan senjata Israel-Palestina. Israel menyerang pimpinan Hamas yang tengah membahas proposal gencatan senjata di Doha, Qatar pada Selasa siang. Akibat serangan ini, 5 anggota Hamas dikabarkan tewas, termasuk putra salah satu negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya. Ya, Kementerian Dalam Negeri Qatar juga menyebut sejumlah personel keamanan terluka akibat peristiwa itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengaku tidak senang dengan serangan Israel ke Doha. Menurut Trump, serangan ini berpotensi mengganggu perundingan gencatan senjata. I would tell you this, I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. 2 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza bersama konvoi armada Global Sumut Flotilla diserang pesawat tak berawak di perairan Tunisia. Penyebab kebakaran kapal masih diusut untuk unit keamanan khusus. Serangan drone kembali menyasar kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Tunisia. Kali ini kapal bernama Alma yang berlayar di bawah bendera Inggris menjadi sasaran. Serangan memicu kebakaran di dek utama dan penyimpanan di bawah dek. Sebelumnya pada Selasa malam, serangan drone juga menyasar kapal dengan bendera Portugal yang sudah bersandar sejak minggu lalu. Kapal yang terbakar membawa kelompok aktivis internasional yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Hey everyone, I'm here on board the family boat of the Global Sumut Flotilla, where we just been attacked again. Miguel and 5 other people of our team were here. Miguel saw a drone, the drone approached and dropped an incendiary device that blew up and they put the boat on fire. They fought the fire, they did whatever they could, but unfortunately we have to say that once again flotilla mission has been attacked. Namun pihak berwenang Tunisia membantah keterlibatan drone miliknya, sementara penyebab kebakaran kapal masih diusut unit keamanan khusus. Para aktivis menegaskan insiden penyerangan kapal tidak akan menggagalkan misi mengirimkan bantuan ke Gaza. Winardi, Kompas TV, Tunisia. Saudara, informasi tadi jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.